1월 10일 날 최종적으로 결정할 것이다. 일단 명단은 28명 안에서 keras, setengah 1 menit pun denda. Mungkin kalau makan nih sekarang dendanya lebih uang hilang langsung. Shin Tae-yong ubah latihan jadi penyiksaan. TC Timnas Garuda jadi ajang militer. Timnas Indonesia U23 siap bantai AFF 2025 di kandang sendiri. Luar biasa metode latihannya dia kerasa. Waktu itu kerasa. Latihan pun waktu itu jam 10 mulai, bahkan kita latihan sampai dari jam 11 sampai jam 1, orang ajan kita latihan di Senayan waktu itu, di luar tuh. Jadi pemain tuh jangan ada yang cengeng buat dia. Dari makanan pun mereka perhatikan semuanya. Jakarta, 24 Juni 2025. Lapangan latihan Timnas Indonesia U23 di kawasan Senayan kini tidak ubahnya barak militer. Teriakan tegas dalam bahasa Korea, peluit panjang, dan latihan fisik ekstrim berlangsung nyaris tanpa henti. Para pemain muda Garuda tampak diperas habis-habisan, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Pelatih kepala Shin Tae-yong benar-benar menyulap pemusatan latihan. TC, ini menjadi ajang tempur. Alasannya sangat jelas, Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala AFF U23 2025 yang akan digelar pada 20 Agustus hingga 5 September 2025 di Jakarta dan Surabaya. Dengan status sebagai tuan rumah, ekspektasi publik pun membuncah tinggi. Gelar juara yang sudah lama dinanti kini harus diwujudkan di tanah air sendiri, dan Shin tahu, hanya pasukan yang tangguh dan disiplin yang mampu menanggung beban besar ini. TC Garuda Muda, bukan sekadar latihan. Sejak dimulai pada awal Juni 2025, TC Timnas U23 berlangsung ketat nyaris tanpa jeda. Setiap hari, latihan dimulai sejak pukul 5 WIB, bahkan saat hujan deras. Lari jarak jauh, circuit training, latihan kekuatan, dan simulasi pertandingan dilakukan secara brutal. Saya sengaja buat latihan seperti ini karena kita tuan rumah. Kalau kita main di rumah sendiri tapi kalah mental, itu bencana, ujar Shin Tae-yong kepada awak media, Senin 23 Juni. Pelatih asal Korea Selatan itu menekankan pentingnya kondisi fisik dan mental setara pasukan elit. Lawan kita bukan hanya tim lain, tapi juga tekanan publik. Kalau tidak kuat mental dan fisik, kita akan tumbang. Disiplin ala militer. Banyak pemain menyebut bahwa latihan kali ini adalah yang terberat sepanjang karir mereka. Dalam satu sesi, mereka harus menyelesaikan 10 km lari, latihan push-up dengan beban, sprint berulang, dan latihan pressing tanpa bola. Latihannya kayak pasukan marinir. Telat sedikit dihukum, kurang semangat ditegur keras. Tapi jujur, kami jadi makin siap, ungkap salah satu pemain muda yang meminta identitasnya tidak disebutkan. Kapten Timnas U23, Marcelino Ferdinand, mengakui kerasnya latihan tersebut, tetapi justru memuji dampaknya. Coach Shin bukan pelatih yang suka kasih enak, tapi dia selalu berpikir jauh. Kalau sekarang kami sengsara, nanti kami panen hasilnya. Tuan rumah, tekanan tinggi. Turnamen AFF U23 2025 yang akan digelar di Indonesia membuat atmosfer persiapan jauh lebih serius. Stadion utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, akan menjadi saksi ambisi besar Garuda Muda meraih trofi pertama mereka sejak 2019. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, telah menyatakan bahwa target utama adalah juara, bukan sekadar tampil impresif. Kita tidak mau lagi cuma jadi penantang. Kali ini kita jadi tuan rumah, dan kita harus jadi pemenang. Itulah pesan utama yang saya sampaikan ke seluruh tim. Fisik prima, cedera minim. Menariknya, meski intensitas latihan meningkat drastis, laporan cedera dari tim medis justru menurun dibandingkan TC sebelumnya. Hal ini berkat sistem pelatihan yang terukur dan sistem recovery yang sudah ditingkatkan oleh tim kepelatihan. Latihannya keras, tapi semuanya dihitung. Gizi pemain dijaga, waktu istirahat dipantau, dan terapi pemulihan dilakukan setiap malam, kata Dr. Eko Prasetyo, dokter tim nasional. Menurut data resmi dari tim performa, VO2 max rata-rata pemain meningkat 17% sejak awal Juni, dan berat badan serta komposisi otot pemain kini berada di level ideal untuk laga kompetitif. Strategi rahasia Shin, kecepatan dan variasi formasi. Selain aspek fisik, Shin Tae-yong juga menyiapkan formasi fleksibel yang bisa berubah dalam waktu singkat. Dalam beberapa latihan tertutup, Garuda Muda dilatih untuk bisa bermain dalam pola 3-4-3,
4-3-3, bahkan 5-4-1 saat bertahan. Strategi utama adalah kecepatan dalam berpikir dan bergerak. Lawan-lawan kita seperti Thailand dan Vietnam sangat cepat, jadi kita harus lebih cepat dari mereka, tegas Shin. Ia juga memberikan latihan komunikasi taktis tanpa suara, menggunakan isyarat tangan dan bahasa tubuh, sebagai antisipasi kondisi stadion yang bising saat laga berlangsung. Bintang muda mulai bersinar. Beberapa nama pemain menunjukkan progres luar biasa selama TC ini. Rafael Struijk menunjukkan ketajaman dan stamina luar biasa sebagai penyerang utama. Zidane Zulfikar, gelandang eksplosif yang mulai disebut sebagai pengganti Evan Dimas masa depan. Hoki Caraka, striker pekerja keras yang terus diasah ketajamannya oleh Shin. Witan Sulaiman, yang kini menjadi mentor sekaligus motor serangan di sisi sayap. Dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, Garuda Muda disiapkan menjadi tim paling siap dan paling adaptif di AFF nanti. Dukungan publik, latihan sadis, tapi wajib juara. Tagar seperti Garuda sadis dan latihan militer demi juara sempat trending di media sosial, namun bukan dalam konteks negatif. Warganet justru mendukung keras metode Shin Tae-yong. Biar keras sekarang, asal kita bantai lawan nanti di GBK, tulis akun Garuda Merah Putih di X, sebelumnya Twitter. Bahkan, beberapa komunitas supporter mulai membuat mural dan spanduk dukungan bertuliskan TC Militer, jalan menuju juara, di sekitar kawasan Senayan dan Surabaya. Rencana uji coba tertutup. Untuk menjaga kerahasiaan taktik, PSSI menyiapkan 3 laga uji coba tertutup yang akan digelar awal Juli melawan tim Liga 1 dan 1 tim ASEAN U23 yang kebetulan sedang melakukan tur di Indonesia. Tidak ada siaran langsung, bahkan hanya media internal PSSI yang diizinkan meliput. Lawan tidak boleh tahu peta kekuatan kita. Ini strategi Coach Shin, ujar Indra Syafri, Direktur Teknik PSSI. Kesimpulan, Garuda siap terbang tinggi di tanah sendiri. Dengan latihan brutal, disiplin tinggi, dan strategi yang matang, Timnas U23 Indonesia bukan lagi hanya tim muda yang menjanjikan. Mereka kini adalah pasukan elit yang ditempa untuk satu misi, menjadi juara AFF U23 2025 di rumah sendiri. Bagi Shin Tae-yong, ini adalah ujian kehormatan. Bagi pemain, ini adalah panggung pembuktian. Dan bagi rakyat Indonesia, ini adalah momentum kebangkitan sepak bola nasional. Satu hal yang pasti, saat turnamen dimulai, Garuda Muda akan datang bukan hanya untuk bermain, tapi untuk menang dan menguasai panggung Asia Tenggara.